Film dimulai dengan menampilkan pada suatu hari yang gelap, yang mana sedang dilanda hujan deras. Seorang ilmuwan geologi melakukan perjalanan ke India untuk menemui rekan terpercayanya bernama Satnam, yang juga merupakan seorang ilmuwan, tapi di bidang astrofisika. Bersama-sama, mereka mengunjungi sebuah tambang tembaga, di mana keduanya harus turun sedalam 11.000 kaki di bawah tanah. Di sana telah dibangun semacam fasilitas untuk melakukan penelitian. Si geologis dijelaskan tentang letupan matahari terbesar dalam sejarah yang menyebabkan inti bumi menjadi panas dan dibuktikan dengan memperlihatkan air yang mendidih di dalam tangki. Khawatir dengan sesuatu yang besar akan terjadi, si geologis pun bergegas kembali ke US dan sangat terpaksa menghampiri kepala staf kepresidenan bernama Carl dalam acara penggalangan dana. Pada awalnya, Carl bersikap sinis karena acara tersebut sangat penting dan tak ingin diganggu. Namun, ketika melihat berkas yang diberikan si geologis, pria itu pun terdiam tak bisa berkata-kata. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film, yang mana kali ini berjudul 2012, sebuah film penuh kenangan dan tak ada matinya, rilis di tahun 2009, disutradarai oleh salah satu sutradara favorit saya, Roland Emmerich, serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya sudah tidak asing bagi teman-teman semua. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, segera siapkan kopi dan selamat menyaksikan alur cerita yang seru ini. Ya, cerita berlanjut dengan menampilkan 6 bulan kemudian, tepatnya tahun 2010. Presiden US yang sedang menjabat bernama Thomas Wilson mengumumkan kepada para pimpinan negara-negara sahabat dalam KTT G8 tentang apa yang dikatakan oleh geologis mengenai bencana besar yang tak dapat dihindari dan akan memicu akhir dunia. Informasi tersebut masih dirahasiakan dari masyarakat umum, tetapi orang-orang yang memiliki pengaruh besar telah menyusun rencana, salah satunya di lembah Tibet. Para pekerja sedang dikumpulkan untuk membangun sesuatu yang besar, tapi yang mereka jelaskan adalah rencana pembangunan bendungan, dan hanya para pekerja yang memiliki kemampuan khusus yang diizinkan tinggal, sedangkan sisanya akan dipindahkan ke lokasi yang lebih baik. Pada tahun 2011, tiket-tiket mulai dijual kepada para kaum elit dengan harga yang tentunya tidak murah, masing-masingnya 1 miliar euro. Adegan kemudian menampilkan Louvre, di mana putri presiden US, yaitu Laura bersama direktur museum, Roland, menyetujui mengganti lukisan Mona Lisa dengan yang palsu. Lukisan yang asli akan disimpan di tempat yang aman demi melindunginya dari para kolektor fanatik. Pada tahun 2012, para warga masih tetap tidak mengetahui kebenaran tentang akhir dunia, tetapi siaran-siaran televisi mulai membicarakan tentang kalender suku Maya dan tak sedikit yang percaya bahwa akhir dunia akan segera datang sampai-sampai memutuskan untuk mengakhiri segalanya sebelum peristiwa itu terjadi. Retakan mulai muncul di jalan-jalan California, namun tak ada satu orang pun yang menanggapi dengan serius, dan sebaliknya itu hanya dianggap sebagai akibat dari gempa kecil. Di tempat lain, tepatnya di sebuah pelabuhan, para penumpang kapal pesiar dibuat panik ketika kapal secara tiba-tiba saja, karena tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan, maka para penumpang pun menganggapnya sebagai angin lalu. Pada suatu malam, Laura dihubungi oleh Roland yang menceritakan bahwa mereka telah ditipu. Lukisan asli Mona Lisa tidak berada di dalam bunker di Alpen, bahkan bunker itu sendiri tidak pernah ada. Sehingga Roland pun memutuskan segera mengadakan konferensi pers untuk membeberkan yang sebenarnya. Namun, belum sempat menjelaskan
Kembali ke tokoh utama kita, yaitu sang geologis bernama Adrian Helmsley. Saat ini pria itu sedang bersama Carl menjelaskan kepada Presiden Wilson bahwa ternyata bencana terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Pembicaraan tersebut terpotong akibat kehadiran Laura yang melaporkan bahwa organisasi tempatnya bekerja ternyata adalah fiktif. Karena merasa terpojok, tak ada pilihan lain bagi Wilson selain mengatakan semua kebenaran tentang akhir dari segalanya. Sementara itu, di tempat lain ditampilkan seorang pria yang merupakan tokoh utama juga bernama Jackson Curtis. Dia bangun dengan terburu-buru karena telah berjanji untuk mengajak putra-putrinya Noah dan Lily bertamasya ke Yellowstone. Setelah basa-basi menyebalkan dan melihat sang mantan yaitu Kate bersama pacar barunya Gordon, Jackson pun segera memulai perjalanan yang diharapkan menyenangkan. Namun setibanya di sana, Jackson dan anak-anak malah menemukan bahwa area danau telah dipagari. Mereka pun nekat untuk menerobos masuk dan sangat mengejutkan, ternyata danau yang dulunya indah, tempat yang paling sering dikunjungi Jackson bersama Kate, telah mengering dengan hewan-hewan mati di sekitarnya. Mereka tidak menyadari akan pria aneh yang sedang mengintai di balik pepohonan sembari komat kamit tidak jelas. Tak lama berselang, para tentara pun datang menjelaskan bahwa area danau tidak lagi dibuka untuk umum. Jackson dan anak-anaknya pun dibawa ke pangkalan. Di sana mereka dipertemukan dengan Dr. Adrian yang kebetulan sedang bertugas. Adrian segera menyadari bahwa Jackson adalah seorang penulis yang mana bukunya menjadi salah satu favorit Adrian dan ayahnya. Pembicaraan pun menjadi lebih akrab. Adrian menjelaskan bahwa saat ini para ahli sedang menyelidiki tentang apa yang terjadi pada danau dan mencari penyebab dari ketidakstabilan daratan di wilayah tersebut. Setelah Jackson dan anak-anaknya pergi, Adrian menghubungi Satnam, di mana pada momen ini Satnam melaporkan bahwa dirinya harus menutup tambang karena mendapatkan informasi serupa dari ilmuwan-ilmuwan di negara lain bahwa kerak bumi mulai tidak stabil sehingga evakuasi harus segera dilakukan. Kembali ke Jackson, saat berjalan menuju ke perkemahan, tiba-tiba saja Charlie datang menghampiri, membuat mereka semua terkejut. Charlie tidak bermaksud jahat, tapi hanya ingin mengetahui apa yang telah dijelaskan oleh pihak berwenang. Pria itu pun tertawa setelah mendengarkan penjelasan Jackson, seolah mengetahui bahwa itu semua adalah kebohongan. Saat malam hari, setelah terjadi sedikit pertengkaran dengan Noah, Jackson berjalan-jalan di sekitar sampai akhirnya mengetahui Charlie adalah seorang penyiar radio yang sering membicarakan tentang teori-teori konspirasi. Saat ini, tentu saja yang dibahasnya adalah tentang kiamat. Oleh karena itu, Jackson mencoba mendekati untuk mendengar informasi lebih lanjut. Setelah menghentikan siarannya, Charlie dan Jackson pun mulai berbincang sembari menyaksikan salah satu video karya Charlie sendiri tentang akhir dunia berdasarkan ramalan suku Maya. Jackson hanya menganggapnya sebagai bualan semata. Lagi pula, jika memang semua yang dikatakan Charlie adalah benar, maka tentunya orang-orang akan mulai membicarakannya, bahkan menyertakan bukti. Segera Charlie menunjukkan daftar para ilmuwan terkemuka yang belum lama ini meninggal dunia secara tak masuk akal, beserta potongan surat kabar yang memberitakannya. Charlie menjelaskan, inilah yang terjadi jika seseorang berencana untuk membicarakan. Ketika memperhatikan dengan seksama, Jackson menyadari bahwa salah satu dari ilmuwan yang meninggal bernama Myers pernah membantu dalam pengembangan cerita dalam novelnya. Charlie mengatakan bahwa Myers adalah salah satu pendengar setia. Sebelum meninggal dunia, ilmuwan itu sering berkomunikasi untuk bertukar pikiran, dan bahkan Myers memberikan Charlie sebuah peta di mana sesuatu yang besar sedang dibangun oleh pemerintah, mungkin bunker atau mungkin pesawat antariksa. Masih menganggapnya bualan, Jackson pun memutuskan untuk kembali. Keesokannya, gempa bumi yang terjadi di California semakin parah sehingga retakan besar muncul pada daratan sampai-sampai membuat supermarket terbelah menjadi dua.
Untungnya tak ada korban jiwa, namun hal itu membuat Kate menjadi waspada, sehingga menghubungi Jackson meminta agar anak-anak segera diantar ke rumah. Sementara itu, di tempat lain, Carl mengabarkan Presiden Wilson bahwa dari proyek-proyek menghadapi akhir dunia, hanya 4 yang benar-benar berhasil diselesaikan, yang mana tidak akan cukup untuk menyelamatkan banyak orang. Selanjutnya, dalam pertemuan dengan kepala-kepala negara lain, Adrian memberikan laporan yang menerangkan bahwa mereka hanya memiliki sekitar 2 atau 3 hari lagi. Oleh karena itu, Wilson pun menyarankan agar segera melakukan evakuasi. Kembali ke Jackson yang telah berhasil mengantar anak-anak dengan selamat karena menerima telepon dari atasannya Yuri, seorang kaya raya dari Rusia. Jackson pun tak bisa berlama-lama. Diketahui bahwa Yuri secara rahasia telah bersiap untuk evakuasi. Oleh sebab itu, tugas Jackson adalah menjemput kedua putra Yuri, Alec dan Oleg, lalu mengantarnya ke bandara. Pada suatu momen, terjadilah pertengkaran karena Jackson tidak senang dengan sikap tidak sopan kedua putra Yuri. Salah satu dari bocah kembar itu mengatakan bahwa Jackson akan mati bersama manusia-manusia lain, sedangkan mereka tidak karena akan menaiki sebuah kapal besar. Gempa yang terjadi membuat Jackson sadar, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Charlie adalah benar. Segera Jackson menyewa sebuah pesawat dan bergegas kembali ke rumah Kate untuk menjemput semuanya. Namun perjalanan Jackson tidak mudah karena lagi-lagi gempa melanda dan kali ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah berhasil menjemput dan melewati rintangan yang benar-benar gila, kelompok Jackson akhirnya tiba di bandara. Sayangnya, pilot yang telah menjanjikan malah tewas. Satu-satunya harapan kini adalah Gordon, yang diketahui telah mengikuti sekolah penerbangan meskipun memang belum berpengalaman, tapi pria itu terpaksa melakukan, karena jika menolak, maka mereka semua akan tewas. Jackson telah menjelaskan rencana dan tujuan. Oleh karena itu, pertama-tama mereka harus pergi ke Yellowstone untuk mendapatkan peta. Setibanya di sana, Jackson bersama Lily menuju ke mobil Charlie. Pada awalnya, baik Charlie maupun petanya tidak bisa ditemukan. Beruntung Lily melihat sesosok pria di atas gunung yang diyakini adalah Charlie, dan segera mereka pun menuju ke sana. Sesampainya di sana, Charlie yang sangat antusias memberikan petunjuk tidak jelas tentang lokasi peta yang disimpan. Sesaat kemudian, burung-burung mulai berterbangan diikuti dengan bukit yang mulai tenggelam. Charlie menegaskan bahwa dia tidak akan ikut bersama Jackson karena semua fenomena yang terjadi saat ini sayang untuk dilewatkan. Peta berhasil ditemukan. Sayangnya guncangan membuat mobil van jatuh dan membawa Jackson ikut serta. Mengira semuanya telah selesai, Gordon pun bersiap untuk menerbangkan pesawat. Namun, tak lama berselang,
Setelah memperhatikan peta, Jackson mengatakan bahwa mereka membutuhkan pesawat yang lebih besar. Sementara itu, pada malam harinya, Carl dan Adrian menyaksikan laporan bencana yang terjadi di seluruh dunia. Bangunan-bangunan penting dan bersejarah hancur, jutaan orang meninggal dunia, dan kini semua merasa telah kehilangan harapan. Adrian berpikir bahwa sudah waktunya mengungkapkan kebenaran kepada dunia. Tetapi Carl masih tetap bersikeras menolak sampai dengan semua orang-orang terpilih dalam keadaan aman karena alasan kelangsungan spesies manusia. Kemudian mereka pun mengabari Presiden Wilson bahwa sudah waktunya untuk evakuasi. Namun sang presiden secara mengejutkan menolak dan memutuskan untuk tetap tinggal bersama rakyatnya. Karena wakil presiden meninggal dalam kecelakaan, serta juru bicara presiden tidak diketahui keberadaannya, maka Carl yang kini memegang komando. Dia mengabaikan semua protes yang dilancarkan oleh Adrian, dan akhirnya pesawat Air Force One pun segera berangkat dengan membawa Laura ikut serta. Sangat disayangkan, wanita itu mengetahui keputusan sang ayah ketika tak lama setelah pesawat lepas landas. Tak banyak yang bisa Wilson katakan selain maaf dan selamat jalan karena telepon tiba-tiba terputus. Kemudian, Presiden Wilson pun mengumumkan kepada publik tentang akhir dunia yang sudah di depan mata. Kembali ke kelompok Jackson yang telah berhasil mendaratkan pesawat di Bandara Las Vegas, di mana Yuri juga berada di sana bersama Alec dan Oleg serta Tamara, kekasih Yuri, dan juga anjingnya Caesar. Jackson memohon agar keluarganya juga diajak ikut serta. Pada awalnya, Yuri hanya mengabaikan, menatap dengan sinis. Namun sesaat kemudian, ketika menerima laporan dari asisten pribadi bernama Sasha mengenai pesawat Antonov yang membutuhkan co-pilot, milioner Rusia itu pun terpaksa membawa keluarga Jackson ikut karena satu-satunya co-pilot yang bisa diandalkan adalah Gordon. Tujuannya adalah Cina, tapi sebelum itu mereka harus terlebih dahulu mendarat di Hawaii untuk mengisi bahan bakar. Beberapa jam kemudian, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Hawaii yang tertutup lava dan hampir tidak ada bangunan yang tersisa. Lalu adegan berpindah menampilkan Tibet, di mana seorang biksu bernama Nima menerima surat dari saudaranya yang bekerja di bendungan, menjelaskan bahwa sebenarnya apa yang ia bangun bukanlah bendungan, tetapi bahtera untuk menyelamatkan diri dari bencana akhir dunia. Setelah mendapat izin dari gurunya, Nima meninggalkan gunung untuk menjemput kakek dan nenek. Selain itu, ditampilkan juga Washington DC yang terus dilanda hujan abu vulkanik, sehingga Wilson membuka Gedung Putih untuk dijadikan posko. Pada suatu momen, Wilson menemukan seorang gadis kecil yang menangis karena tidak bisa menemukan sang ayah. Wilson pun memutuskan untuk membantu mencarikan dan sangat disayangkan. Tiba-tiba saja peristiwa yang sama juga terjadi di Vatikan, di mana ketika semua orang sedang berdoa, gempa bumi menghancurkan bangunan dan menewaskan jutaan orang. Belum cukup sampai di situ, tak lama berselang sebuah laporan diterima tentang gelombang tsunami yang bermunculan di seluruh dunia, sehingga Adrian menerima laporan bahwa pangkalan bahtera juga akan diterjang dalam waktu 6 jam, dan laporan lain tentang lempengan bumi yang telah bergeser cukup jauh. Kedua kutub telah membalik medan magnet dan bergerak cukup jauh, sehingga kini kutub utara berada di Wisconsin. Kembali ke kelompok Jackson, Sasha mengumumkan bahwa bahan bakar akan segera habis, sehingga mau tidak mau, dia harus melakukan pendaratan darurat di atas lautan. Setelah semuanya siap,
siap, Sasha dan Gordon pun mulai menurunkan pesawat. Sangat mengejutkan, ternyata sama sekali tidak ada lautan di bawah mereka, semua akibat pergeseran benua yang membuat pesawat itu harus mendarat di atas Himalaya yang mana cukup dekat dengan lokasi Bahtera. Satu persatu mesin mulai terbakar dan Sasha pun meminta semuanya masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri ketika pesawat mulai mendarat. Awalnya Gordon hendak membantu, namun Sasha menolak bantuan tersebut karena akan lebih baik jika Gordon bergabung bersama keluarganya. Engine start. Setelah aksi yang cukup menegangkan, sekelompok helikopter terlihat melintas, yang mana sepertinya menuju ke lokasi Bahtera. Salah satu dari helikopter mendarat dan para tentara pun segera menghampiri. Namun mereka sama sekali tidak berniat untuk melakukan penyelamatan, melainkan hanya menjemput para elit yang memiliki tiket, seperti Yuri dan anak-anaknya serta Caesar, tapi tidak untuk Tamara. Karena Yuri mengetahui perselingkuhan Tamara dengan Sasha, bahkan Yuri mengaku senang mengetahui Sasha telah meninggal dunia. Mau tidak mau, kelompok Jackson kini harus berjalan kaki, berharap mendapatkan keberuntungan ketika mencapai Bahtera. Tak lama berselang, pria itu mendengar suara truk, lalu segera menghampiri, berteriak, bahkan melempar batu. Untungnya, Nenek Nima melihat dan meminta agar truk segera dihentikan. Ternyata pengemudinya adalah Nima sendiri, dan tentu saja pria baik itu dengan senang hati memberikan bantuan. Sementara itu ditampilkan Adrian yang tiba di pangkalan bersama dengan Carl dan juga Laura. Dia memperhatikan sekitar yang ternyata banyak orang-orang penting di sana, termasuk ratu dan anjing-anjingnya. Diketahui hanya ada 4 Bahtera yang siap digunakan, namun sayangnya Bahtera nomor 3 mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi. Adrian dan Laura merasa kesal, menyadari bahwa di antara para ilmuwan penting juga ada banyak orang kaya yang tak memiliki keahlian, namun tak ada satupun pekerja yang mendapatkan tiket. Kekesalan yang dirasakan Adrian pun menjadi berkali-kali lipat ketika melihat kamarnya yang begitu luas dan mewah, yang mana seharusnya ruangan itu bisa menampung 10 orang. Lalu pria itu menerima panggilan dari Satnam yang melaporkan tentang gelombang tsunami, serta mengungkapkan bahwa tidak ada pesawat yang datang menjemput seperti yang dijanjikan oleh Adrian. Dan tak lama kemudian, ketika gelombang datang, Satnam pun mengucapkan selamat tinggal kepada Adrian. Bergegas memeriksa data-data baru dan melaporkan bahwa mereka hanya memiliki kurang lebih 30 menit sebelum gelombang tsunami mencapai pangkalan. Kembali ke kelompok Jackson yang baru saja tiba, mereka disambut oleh saudaranya Nima bernama Tenzin. Dia telah menyiapkan semua untuk menyelundupkan keluarganya, tetapi tidak bisa membawa lebih sehingga terpaksa menolak kelompok Jackson. Kate bisa mengerti, dia hanya memohon agar Noah dan Lily saja yang dibawa. Momen ini begitu menyentuh sampai-sampai membuat Nenek Nima angkat bicara, dan mau tidak mau Tenzin akhirnya terpaksa membantu. Bahtera kini siap berangkat kecuali Bahtera 3 yang gagal diperbaiki, dan itu membuat para penumpang yang telah membeli tiket terlantar, termasuk Yuri. Saat terjadi kericuhan, Tenzin secara diam-diam membawa keluarganya dan kelompok Jackson melewati jalur rahasia melihat Caesar yang sepertinya tak bahagia. Tamara pun segera memanggil anjing itu dengan cepat berlari di antara penumpang yang terlantar sampai akhirnya berhasil mencapai Tamara. Sementara Tenzin membuka jalur rahasia di dalam Bahtera, Adrian menyaksikan begitu banyak penumpang yang terlantar dan bahkan tak sedikit dari mereka yang jatuh akibat saling dorong. Pria itu pun memberanikan diri menghubungi para kepala negara yang berada di Bahtera lain, meminta mereka untuk membuka gerbang agar orang-orang yang tersisa bisa masuk. Meskipun Carl berusaha melarang, tapi Adrian tetap berbicara, menyadarkan semuanya bahwa yang terpenting adalah
rasa kemanusiaan, karena tidak ada gunanya mereka selamat dan melanjutkan hidup tanpa kemanusiaan. Laura juga menambahkan, jika ayahnya, Presiden Wilson, berada di Bahtera, tentunya akan melakukan seperti yang dikatakan oleh Adrian, membuka gerbang demi menyelamatkan semua orang. Hal ini membuat para pemimpin, termasuk Carl, sadar dan akhirnya izin untuk membuka pintu gerbang pun diberikan. Kembali ke kelompok Jackson yang kini dalam bahaya karena dibukanya gerbang Bahtera membuat semua roda gear berputar dan menimbulkan guncangan sehingga membuat Tenzin dan Gordon jatuh. Tenzin berhasil diselamatkan meski kakinya mengalami luka parah, namun sayangnya tidak dengan Gordon yang segera ditelan oleh roda-roda gear. Kabel yang melilit roda gear membuat gerbang Bahtera tak bisa terbuka sepenuhnya, tapi beruntung itu cukup untuk membuat para penumpang masuk. Waktu tersisa hanya 4 menit, gelombang tsunami sudah semakin dekat dan seolah menelan pegunungan. Terlihat Guru Nima membunyikan lonceng terakhir sebelum tsunami menerjang kuilnya. Pintu gerbang kini ditutup kembali, tapi Yuri dan anak-anaknya masih di luar. Tak ingin menyerah, pria itu mengorbankan diri demi keselamatan anak-anaknya. Masalah kabel masih terus berlanjut. Kini akibat lilitan kabel, pintu gerbang menjadi tidak bisa ditutup sepenuhnya sehingga mesin Bahtera tidak akan bisa menyala dan mereka tidak bisa melarikan diri dari gelombang. Segera teknisi memeriksa kamera dan menemukan kelompok Jackson. Melihat wajah yang tak asing, Adrian pun segera bergegas untuk mengatasi masalah tersebut. Di saat yang sama, tsunami akhirnya datang menerjang pangkalan sehingga membuat para pekerja tewas. Air mulai masuk dari celah pintu gerbang dan menyebabkan beberapa area tergenang banjir. Hal ini segera menimbulkan kepanikan dan mau tidak mau petugas harus menutup beberapa ruangan, termasuk ruangan di mana kelompok Jackson berada. Ya, ini membuat mereka terpisah dan mulai tenggelam. Lalu satu-satunya solusi adalah mengaktifkan mesin dan mulai mengendalikan Bahtera. Tapi seperti yang sudah dijelaskan, mesin tidak akan bisa menyala sebelum pintu gerbang tertutup rapat. Tak lama kemudian, tsunami dengan cepat membawa Bahtera menuju ke Everest, yang artinya tanpa kendali maka Bahtera akan mengalami kecelakaan. Sementara itu, ditampilkan Adrian yang kini telah mencapai ruangan bawah dan menemukan Lily bersama Caesar. Lalu segera menghubungi Jackson dengan menggunakan alat komunikasi. Adrian menjelaskan tentang mekanisme gerbang yang mana mengharuskan Jackson untuk menyingkirkan kabel-kabel yang menahan roda gear. Itu mungkin akan sangat berbahaya, tapi Jackson tidak punya pilihan karena yang terpenting adalah keselamatan keluarganya. Saat Kate lengah, Noah secara diam-diam menyelinap mengikuti Jackson. Dia menegaskan kepada sang ayah bahwa hanya ingin membantu, yang mana Jackson pun menerima bantuan tersebut. Sampai akhirnya mereka berhasil menyingkirkan kabel dan roda gear pun kini bergerak kembali. Meskipun sempat bertabrakan dengan gunung dan tertimpa batu-batu besar, tapi pada akhirnya Bahtera berhasil dibuat mundur sehingga terhindar dari kerusakan yang lebih parah. Semua orang pun bersukacita merayakan keberhasilan, termasuk Jackson yang secara dramatis bersatu kembali dengan keluarganya.
Film pun ditutup dengan menampilkan tahun 1 yang dimulai setelah bencana besar. Pada hari ke-27, bulan 1, Adrian dan Laura yang semakin dekat akhirnya menjalin hubungan asmara. Di saat yang sama, Kapten mengumumkan tentang langit yang cerah dan para penumpang dibolehkan untuk menyaksikan pemandangan atau menghirup udara segar. Terlihat keluarga Jackson yang kini bersatu kembali dan berjanji akan selalu bersama apapun yang terjadi. Lalu ditampilkan juga Adrian yang menerima laporan dari satelit tentang air yang mulai surut dengan cepat dan benua Afrika adalah yang paling pertama muncul, sehingga Bahtera pun kini menuju ke sana agar umat manusia bisa memulai kehidupan baru yang lebih baik. Dan tamat. Ya, tidak diragukan lagi, dalam film ini sang sutradara menggunakan gagasan tentang ramalan suku Maya mengenai akhir dunia, yaitu pada tanggal 21 Desember 2012. Meskipun ramalan tersebut tidak benar-benar nyata, film ini menampilkan berbagai bencana besar seperti gelombang tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan kekacauan lainnya. Roland Emmerich memang dikenal sebagai sutradara yang mahir dalam menghadirkan adegan-adegan bencana yang spektakuler, dan dalam film ini dia mengeksplorasi konsep akhir dunia tersebut untuk menciptakan suasana yang mendebarkan dan mengesankan bagi penonton. Tokoh penggila konspirasi dalam film ini yaitu Charlie menghadirkan suatu interpretasi tentang ramalan suku Maya yang menyatakan bahwa dunia akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2012 akibat pergeseran kutub. Awalnya Jackson meremehkan dan menganggapnya gila, namun saat bencana-bencana mulai terjadi, teori-teori konspirasi Charlie termasuk salah satunya yang menyatakan bahwa pemerintah dunia menyembunyikan fakta tentang akhir dunia yang akan datang ternyata benar adanya. Charlie membantu Jackson dan keluarganya menghadapi bencana besar dengan memberikan peta. Meskipun demikian, ketika ditanyai terkait ramalan tersebut, interpretasi Charlie tidak sepenuhnya akurat. Pada kenyataannya, ramalan suku Maya jauh lebih kompleks daripada yang ditampilkan di dalam film. Ada 22 jenis kalender suku Maya, tapi saya akan memfokuskan pada satu jenis saja, yaitu long count. Long count adalah sistem kalender linear yang dimulai dari hari 1 sama seperti kalender yang kita pakai. Apabila kita memulai kalender dari tahun 1 Masehi, maka kalender long count dimulai dari tanggal 13 Agustus 3114 sebelum Masehi, yang merupakan tanggal penciptaan bumi menurut suku Maya. Kalender yang kita pakai terdiri dari hari, minggu, bulan, dan tahun, sedangkan long count memiliki unsur kin, yunal, tun, katun, dan baktun. Kurang lebih seperti inilah penjabarannya. Anda tidak perlu menghitung jika memang jadinya tambah bingung. Yang perlu Anda ingat adalah satu baktun sama dengan 144.000 hari. Nah, menurut sebuah buku Popol Vuh yang menjelaskan tentang penciptaan, kita hidup pada masa penciptaan keempat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 3 penciptaan sebelumnya dianggap gagal oleh dewa. Penciptaan keempat yang berhasil sehingga manusia ditempatkan di bumi. Menurut kalender long count, penciptaan ketiga yang gagal berakhir pada tanggal 13 Agustus 3114 sebelum Masehi. Penciptaan keempat dimulai dari tanggal yang sama dan berakhir setelah 13 baktun. Jika dihitung sesuai format pada gambar, maka 13 baktun dikalikan 144.000 hari sama dengan 1.872.000 hari atau sekitar 5.125 tahun. Nah, jika dihitung dari tanggal 13 Agustus 3114 sebelum Masehi, maka hari ke 1.872.000 akan jatuh pada tanggal 21 Desember 2012. Mengapa harus 13 baktun, Bang? Ya karena menurut suku Maya, hari penciptaan akan berakhir pada baktun ke-13, yang mana disebut sebagai siklus besar. Dari sinilah penafsiran kiamat tanggal 21 Desember 2012 datang. Bagaimana proses berakhirnya tidak pernah dijelaskan, apalagi sampai menyebutkan tentang pergeseran kutub atau tsunami dahsyat.
Meskipun gagasan bahwa peradaban Maya memprediksi kiamat pada tahun 2012 telah banyak dipopulerkan oleh beberapa penulis, tapi tak sedikit juga yang menentang interpretasi tersebut. Bahkan ada beberapa seni budaya kuno suku Maya yang ditemukan menggambarkan Baktun ke-13 ini tentang suatu perayaan dengan para dewa. Saya pribadi menganggapnya biasa saja karena bisa dibilang sudah menjadi alumni korban dari teori konspirasi yang serupa di penghujung era 90-an. Saya yakin kiamat itu adalah suatu rahasia Tuhan, tidak ada yang bisa memprediksi, apalagi mengetahui kapan pastinya. Sebagai manusia, kita hanya diberikan tanda-tanda agar selalu mengingat Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada di antara teman-teman yang alumni seperti saya? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Dan mohon maaf, jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Silakan memberikan komentar, bertanya, atau merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!